sore. Hari ini kami dari skalainfo.net berada di kediaman tokoh anak nasional Indonesia, yaitu Profesor Dr. Seto Mulyadi, psikolog MSI. Tujuan kami untuk bertemu beliau adalah bertanya lebih lanjut berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 atau yang ke-40 tahun, yang insya Allah jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Beberapa pertanyaan yang mengemuka di masyarakat dan juga di meja redaksi, sejauh mana peringatan Hari Anak Nasional menjadi sebuah peringatan yang membumi dan membuat masyarakat mengerti, memahami bagaimana menghadapi globalisasi. Dunia ini sekarang semua sudah serba digital. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat, orang tua, pendidik, stakeholder, pemerintah maupun pemerintah pusat untuk melindungi anak-anak, tumbuh kembang mereka. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk mendukung lembaga-lembaga satuan tugas perlindungan anak seperti LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dipimpin oleh Kak Seto Mulyadi. Kita akan saksikan wawancara dengan beliau sesaat lagi. Bagaimana pendapat Kak Seto terhadap peran pemerintah pusat maupun daerah berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak menyambut peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini? Ya, pada dasarnya peran pemerintah sudah cukup baik ya, tetapi memang masih pada tingkat pusat. Untuk daerah-daerah memang harus lebih dibangkitkan lagi. Dan sebetulnya mohon pemerintah juga tidak berdiri sendiri atau bekerja sendiri, tapi yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan di dalam perlindungan, karena banyak sekali sudah ada petugas, sudah ada polisi dan sebagainya, tetapi masih sering terjadi. Sehingga yang terjadi adalah sering semacam pemadam kebakaran saja. Nah, yang paling penting sekarang adalah langkah-langkah preventifnya. Bagaimana bisa menciptakan kota layak anak, memberikan penghargaan, ya tentu dimulai dari, kalau kota layak anak ada kecamatan layak anak, kemudian ada kelurahan, ada RT RW yang layak anak, dan dimulai juga pada keluarga yang layak anak. Jadi dalam hal ini dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan orang tua di dalam keluarga, maka apa yang digaungkan oleh pemerintah untuk prinsipnya anak terlindungi Indonesia maju bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi menjadi gerakan bersama. Dan mohon juga diingat, gerakan nasional perlindungan anak sudah dimulai dari tahun 1997 yang lalu. Dan kemudian mendorong lahirnya LPAI, kemudian LPAI diserahkan kepada masyarakat, LPAI yang mendorong lahirnya undang-undang perlindungan anak, mendorong lahirnya KPAI, dan juga bahkan juga salah satu Kementerian Perlindungan Anak yang kemudian digabungkan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi dalam hal ini memang pemberdayaan masyarakat sudah cukup bagus, tetapi bagaimana juga melibatkan peran serta masyarakat di tingkat daerah. Kita sudah percaya bahwa pemerintah sudah mendukung Hari Anak Nasional selama 40 tahun ini, kemudian Presiden juga selalu hadir. Bahkan sekarang tahun ini kalau tidak salah akan diselenggarakan di Papua, juga menunjukkan bahwa tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tapi juga sampai ke daerah yang cukup jauh, sehingga semua dalam upaya betul-betul menggerakkan masyarakat untuk peduli pada perlindungan anak. Berkaitan dengan tema Hari Anak Nasional 2024, Anak Terlindungi Indonesia Maju, apa saran Kak Seto untuk penguatan peran serta masyarakat, khususnya keluarga? Nah, kita tahu kita sudah mempunyai Hari Anak Nasional dan kita peringati saat ini. Nanti juga ada Hari Ibu. Ibu juga peran penting di dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, di dalam penguatan keluarga dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang sering kurang didengar gaungnya adalah Hari Keluarga Nasional.
kemarin tahun 29 Juni kita memperingati Harganas, Hari Keluarga Nasional, namun sayang gaungnya kurang terdengar. Jadi bagaimana juga pemberdayaan keluarga misalnya juga diperingati dengan cukup semarak, kemudian juga ada semacam pemilihan, penghargaan, apresiasi terhadap keluarga-keluarga teladan, keluarga-keluarga yang layak anak dan sebagainya, sehingga semua peduli untuk membangun kepribadian anak atau pendidikan anak dimulai dari dalam keluarga lebih dahulu. Karena pada dasarnya the real education, pendidikan yang sebenar-benarnya adalah justru pendidikan informal dalam keluarga. Jadi penguatan keluarga betul-betul bisa ditingkatkan ke RT wilayah terus meningkat kecamatan lain sampai ke kota. Akhirnya kita menjadi idola tahun 2030 Indonesia yang layak anak. Terjadinya kekerasan menjadikan sebuah bagaimana cara Kak Seto Indonesia memberikan kesadaran pada masyarakat Seksi Perlindungan Anak tingkat rukun tetangga atau disingkat Sparta. Jadi seksi atau Satgas Perlindungan Anak ini sampai kemudian Tangsel mendapatkan rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Kemudian kedua adalah Kabupaten Banyuwangi, berikutnya adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Waktu itu ada kasus Yuyun yang sangat viral waktu itu. Kemudian keempat adalah Kabupaten Bekasi, dan yang kelima yang kami catat adalah Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggerakkan semua dalam rangka Hari Anak Nasional. Beberapa kabupaten kota juga sudah siap untuk juga memberdayakan masyarakatnya dengan melengkapi seksi-seksi di tingkat RT tadi, ada seksi perlindungan anak. Mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030 dan menuju Indonesia emas tahun 2045. Apa pesan dan saran Kak Seto berkaitan juga dengan peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini? Kalau dulu Bung Karno mempunyai moto, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Artinya mohon jangan lupa masa lalu bahwa Indonesia merdeka yang sekarang terus berkembang ini adalah jasa dari pahlawan-pahlawan kita. Jangan lupa masa lalu, namun mohon juga jangan lupa masa depan. Siapa yang akan jadi Kapolri, siapa yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau menteri-menteri atau presiden Indonesia di masa depan adalah anak-anak zaman sekarang. Jadi marilah kita juga tambahkan moto ini untuk melihat ke depan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang melindungi dan mendidik anak-anaknya dengan sangat serius. Jadi anak terlindungi Indonesia Maju adalah dalam rangka mengingat masa depan ini adalah di tangan anak-anak kita. Jadi dengan demikian, mari kita semua merapatkan barisan, bergandeng tangan, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan semua para pemangku kepentingan perlindungan anak betul-betul serius mewujudkan Indonesia yang maju dengan melindungi anak-anaknya. Demikian wawancara kami dengan Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi merupakan harapan kita semua, harapan masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak sesuai dengan
tema Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.